Selamat datang kembali di channel kita, Radio Jampang. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan membanggakan, yaitu update terkini dari kekuatan maritim Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, TNI Angkatan Laut kita telah melakukan modernisasi besar-besaran. Ini bukan sekadar menambah jumlah kapal, tapi benar-benar sebuah lompatan teknologi dan strategis. Ada kapal canggih hasil kerjasama luar negeri, ada juga proyek dalam negeri yang semakin matang. Semua ini sejalan dengan rencana strategis TNI Angkatan Laut untuk menjadi Blue Water Navy atau Angkatan Laut Samudra Biru, yang mampu menjaga kedaulatan kita di perairan luas seperti Laut Natuna Utara dan kawasan strategis lainnya. Jadi, apa saja 5 kapal perang terbaru yang akan membuat armada kita semakin disegani? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama dan yang paling mencuri perhatian adalah KRI Brawijaya dengan nomor lambung ke-320. Kapal ini berjenis Multi-Role Combat Ship atau MPCS, hasil kerjasama dengan galangan kapal ternama asal Italia, Fincantieri. Statusnya saat ini sudah resmi decommissioning dan bergabung dengan armada operasi TNI. Ini bukan sembarang kapal. KRI Brawijaya adalah kapal perang terbesar dan tercanggih yang pernah dimiliki Indonesia hingga saat ini. Perannya sangat fleksibel, mulai dari pertempuran permukaan patroli maritim hingga mendukung operasi pencarian dan penyelamatan atau SAR. Kehadiran KRI Brawijaya ini menandai lompatan besar bagi TNI Angkatan Laut. Dari yang tadinya banyak mengandalkan kapal-kapal berukuran lebih kecil, kini kita punya unit dengan kemampuan tempur tinggi yang siap memperkuat daya gentar Indonesia di perairan strategis. Desainnya yang multiguna juga memungkinkan kapal ini ditugaskan dalam berbagai skenario, baik dalam situasi konflik maupun operasi kemanusiaan. Ini adalah simbol era baru kekuatan laut kita. Selanjutnya, kita punya kembaran dari KRI Brawijaya, yaitu KRI Prabu Siliwangi dengan nomor lambung ke-321, sama seperti Brawijaya. Kapal ini juga merupakan MPCS kelas PPA yang dibangun oleh Fincantieri di Italia. Status terkininya, kapal ini telah resmi diterima oleh Indonesia pada Desember tahun 2025 lalu dan sedang dalam persiapan untuk dikirim ke tanah air. Direncanakan, KRI Prabu Siliwangi akan tiba di Indonesia pada awal tahun ke-2026. Dari segi persenjataan, kapal ini tidak main-main, dilengkapi dengan sistem peluncuran vertikal atau VLS untuk rudal permukaan ke udara, meriam utama yang kuat, serta sistem peperangan elektronik dan radar super canggih. Kehadiran 2 kapal PPA kembar ini, Brawijaya dan Prabu Siliwangi, akan menjadi tulang punggung baru armada tempur permukaan Indonesia. Duet maut ini akan secara signifikan meningkatkan kemampuan operasi bersama dan interoperabilitas kita dengan Angkatan Laut negara-negara sahabat di kawasan Indo-Pasifik. Bayangkan saja, 2 raksasa ini berpatroli menjaga kedaulatan kita. Di urutan ketiga, ada kapal yang sangat spesial karena merupakan buah karya anak bangsa, yaitu KRI Belati dengan nomor lambung ke-622. Kapal ini adalah jenis kapal cepat rudal atau Fast Attack Craft Missile FACM yang dibangun oleh PT Tesco Indomaritim di Bekasi, Jawa Barat. Statusnya sudah decommissioning pada Oktober tahun 2025 dan siap bertugas. Yang membuat KRI Belati unik adalah sistem propulsinya yang hibrida, menggabungkan biodiesel dengan bahan bakar konvensional. Ini membuatnya lebih hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Peran utamanya adalah sebagai kapal serbu cepat yang dipersenjatai dengan rudal anti kapal dan sistem tempur modern. KRI Belati rencananya akan memperkuat jajaran Komando Armada Ketiga yang bermarkas di wilayah timur Indonesia. Kehadiran KRI Belati ini mencerminkan arah baru industri pertahanan dalam negeri. Kita tidak hanya mampu membuat kapal perang canggih, tapi juga berinovasi dengan teknologi biofuel yang lebih efisien. Ini adalah bukti nyata keberhasilan alih teknologi dan kemandirian industri pertahanan kita. Proyek keempat yang kita bahas adalah proyek raksasa yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Fregat Merah Putih. Ini adalah proyek pembangunan fregat generasi baru yang digarap oleh PT PAL di Surabaya. Status terkininya, kapal pertama dari seri ini telah berhasil diluncurkan pada Desember 2025, sementara 2 lambung kapal lainnya
sedang dalam tahap pembangunan. Desainnya didasarkan pada lisensi dari Babcock Arrowhead 140, sebuah desain fregat modern dari Inggris yang kita adaptasi dan bangun sendiri. Kemampuannya dirancang untuk superioritas dalam peperangan anti udara, anti permukaan, dan anti kapal selam, lengkap dengan sistem VLC modern. Targetnya, fregat pertama akan mulai beroperasi penuh antara tahun 2026 hingga ke 2027. Jika proyek fregat merah putih ini rampung sesuai jadwal, ini akan menjadi kapal perang terbesar dan tercanggih yang pernah dibuat sepenuhnya di Indonesia. Ini bukan lagi sekadar membangun kapal, tapi membangun sebuah kebanggaan nasional dan menaikkan profil pertahanan maritim Indonesia secara drastis di mata dunia. Terakhir, di nomor 5, kita tidak hanya membahas satu kapal, tapi beberapa unit kapal patroli baru yang juga sangat penting. Ini adalah kapal-kapal seperti kapal patroli cepat 60 meter atau PC-60 dan Fast Patrol Craft lainnya. Beberapa unit seperti KRI Hampala 880 dan KRI Lumba-Lumba 881 sudah decommissioning antara akhir 2024 hingga ke 2025. Mungkin ukurannya tidak sebesar fregat atau kapal perusak, tapi peran mereka sangat vital. Tugas utama mereka adalah melakukan patroli laut, penegakan hukum maritim di zona ekonomi eksklusif, dan mengamankan area-area dengan tingkat ancaman lebih rendah. Meskipun bukan kapal tempur utama, kehadiran kapal-kapal patroli modern ini sangat penting untuk memperbarui kemampuan pengawasan laut, dekat, dan perairan domestik kita. Dengan unit-unit yang lebih lincah dan modern ini, jangkauan dan efektivitas patroli TNI Angkatan Laut di seluruh Nusantara akan meningkat pesat, memastikan setiap jengkal perairan kita aman terjaga. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Modernisasi armada laut Indonesia sedang berjalan dengan sangat pesat dan strategis. Kita bisa melihat beberapa tren utama yang sangat jelas. Pertama, ada transisi dari armada yang didominasi kapal-kapal kecil dan menengah, menuju armada dengan unit-unit permukaan berteknologi tinggi dan berukuran besar. Kedua, ada penguatan signifikan pada kemampuan rudal, radar, dan sistem komando kontrol yang canggih, membuat kapal-kapal kita lebih cerdas dan mematikan. Ketiga, ada perpaduan yang seimbang antara pengadaan kapal dari luar negeri untuk transfer teknologi, sambil terus meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri seperti yang dibuktikan oleh PT PAL dan galangan kapal swasta lainnya. Dan yang terpenting, semua ini berfokus untuk mencapai Blue Water Capability, yaitu kemampuan untuk beroperasi jauh di samudera lepas, menjaga kedaulatan di perairan kita yang sangat luas. Strategi ini bukan hanya tentang menambah jumlah kapal, ini adalah transformasi kualitas dan kapabilitas yang kita butuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim yang kompleks di kawasan Indo-Pasifik, mulai dari melindungi jalur-jalur laut vital nasional hingga memberikan respon cepat terhadap potensi konflik maupun bencana alam. Ini adalah langkah besar menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Itulah tadi pembahasan lengkap mengenai 5 kekuatan terbaru di jajaran TNI Angkatan Laut kita. Sungguh membanggakan melihat perkembangan ini. Bagaimana menurut kalian? Mana kapal yang paling kalian tunggu aksinya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar pertahanan dan teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.